Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Dadang, selamat pagi teman-teman sekalian. Selamat menjalankan ibadah puasa. Hari ini memulai mempresentasikan hasil diskusi makalah kami dengan judul Inovasi Kurikulum Berbasis Kompetensi, Kurikulum Berbasis Manfaat, dan Kurikulum Berbasis Keterpaduan. Yang kami hormati Bapak Dr. Haji Dadang Mandar SPD, dan teman-teman sekalian, izinkan kami memperkenalkan diri. Sebelumnya perkenalkan saya Nadia Misye Nurfaidah dengan NPM 1163105008 sebagai moderator dan juga presentator pada pagi ini, dan juga ada rekan saya Autri Sekar Kinanti dengan NPM 21106310500111. Untuk mengisikan waktu, lanjut saja untuk materi pertama, yaitu kami akan memperkenalkan metode penelitian yang kami gunakan. Nah, pada ini kita menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan metode library research atau studi pustaka. Nah, penelitian kualitatif deskriptif ini digunakan untuk mengukur pengukuran yang cermat terhadap suatu kejadian sosial menurut Rasidi tahun 2019. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu ada beberapa tahap. Yang pertama, pengumpulan data dari berbagai sumber seperti jurnal, buku, dokumen, artikel, dan sebagainya terkait inovasi dari 3 kurikulum yang akan kami kaji. Nah, selanjutnya ada teknik analisis data dengan menggunakan teknik konten analisis dengan tahap display, reduksi, verifikasi, membuat kesimpulan dari data. Langsung saja, yang pertama, inovasi kurikulum berbasis kompetensi. Pengertian dari KBK atau kurikulum berbasis kompetensi ini, menurut Balitbang Depdiknas pada tahun 2024 dikutip dari Bantapin, mendefinisikan bahwa kurikulum berbasis kompetensi merupakan perangkat rencana dan pengukuran tentang kompetensi dan hasil belajar yang harus dicapai siswa, penilaian kegiatan belajar mengajar, dan pemberdayaan sumber daya pendidikan dalam pengembangan kurikulum sekolah. Nah, kurikulum ini diterapkan pada tahun 2004 yang berorientasi pada hasil dan dampak yang diharapkan muncul pada diri peserta didik melalui serangkaian pengalaman belajar yang bermakna dan keberagaman yang dapat diwujudkan sesuai dengan kebutuhannya. Nah, selanjutnya ada beberapa aspek yang harus terkandung dalam KBK ini. Menurut Gordon, dikutip dari Banvatin 2024, ada beberapa aspek yang harus diperhatikan. Yang pertama, ada pengetahuan atau knowledge, pemahaman, keterampilan, skill, nilai, sikap, dan minat. Nah, semua ini harus terkandung dalam KBK, baik itu dalam penerapannya maupun penilaiannya dan evaluasinya. Nah, yang terakhir, yang selanjutnya, ada 4 kompetensi dasar yang harus dimiliki oleh siswa sesuai tuntutan dari KBK tadi ya. Kompetensi apa saja yang harus ada dalam kurikulum berbasis kompetensi itu? Menurut Wina Sanjaya dikutip dari Banvatin 2024, 4 kompetensi itu yaitu kompetensi dasarnya yaitu ada kompetensi akademik, kompetensi okupasional, dan kompetensi kultural serta kompetensi temporal. Nah, karakteristik dari KBK ini ada beberapa ya karakteristik utama. Yang pertama, KBK memuat sejumlah kompetensi dasar sebagai kemampuan standar minimal yang harus dikuasai dan dicapai siswa. Selanjutnya, implementasi pembelajaran dalam KBK ini menekankan pada proses pengalaman dengan memperhatikan keberagaman setiap siswa. Evaluasi dalam KBK ini menekankan pada evaluasi dan pada proses pembelajaran. Nah, pengembangan dari KBK ini menurut Wina Sanjaya dikutip dari Banvatin 2024, hal yang secara mendasar berubah pada KBK dibanding dari kurikulum 1994 adalah perubahan pendekatan pembelajarannya. Pada KBK ini pendekatan pembelajarannya yakni
dari content based learning atau pembelajaran berbasis materi menjadi kompetensi based learning, pembelajaran berbasis kompetensi. Dalam praktiknya, hal ini tampak dari mulai munculnya aspek tambahan dalam proses penilaian, yakni penilaian pada aspek keterampilan dan penilaian pada aspek sikap. Yang tadinya hanya menekankan pada pengetahuan, nah pada KBK ini pengembangannya itu ada juga penilaian pada aspek keterampilan dan penilaian pada aspek sikap, di samping penilaian pada aspek pengetahuan tadi. Namun, pada laporan hasil belajar siswa, ketiga aspek ini akan diproses dan hanya muncul sebagai nilai angka, nilainya itu berupa angka, yaitu hasil pengolahan rata-rata ketiga aspek tersebut untuk tiap-tiap mata pelajaran. Untuk selanjutnya, ada inovasi kurikulum berbasis masyarakat akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Audrey. Pada Audrey, saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Untuk materi selanjutnya yaitu ada inovasi kurikulum berbasis masyarakat. Next. Nah, untuk pengertian dari kurikulum berbasis masyarakat ini, kurikulum berbasis masyarakat yang bahan dan objek kajiannya kebijakan dan ketetapan yang dilakukan di daerah disesuaikan dengan kondisi lingkungan alam, sosial, ekonomi, budaya, dan disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan daerah yang perlu dipelajari oleh siswa di daerah tersebut. Nah, bagi siswa berguna untuk memberikan kemungkinan dan kebiasaan untuk akrab dengan lingkungan di mana mereka tinggal. Kemungkinan lain mencegah dari keterasingan lingkungan, terbiasa dengan budaya dan adat istiadat setempat, dan berusaha mencintai lingkungan hidup sehingga sebutan kurikulum ini disebut dengan kurikulum berbasis wilayah. Next. Kurikulum berbasis masyarakat memiliki tujuan yang pertama membekali siswa agar bisa hidup mandiri, kemudian membekali siswa kemampuan dan keterampilan yang dapat menjadi bekal hidup mereka di masyarakat, dan terakhir memperkenalkan siswa terhadap lingkungannya, ikut melestarikan budaya termasuk kerajinan, keterampilan yang nilai ekonominya tinggi di daerah tersebut. Next. Dan yang kedua ada karakteristik. Menurut Hamalik, merinci karakteristik kurikulum berbasis pada masyarakat meliputi yang pertama, ada karakteristik pembelajaran pada kurikulum berbasis masyarakat. Itu ada pembelajaran berorientasi pada masyarakat, di masyarakat dengan kegiatan belajar bersumber pada buku dan teks. Kemudian metode mengajar terutama dititik beratkan pada pemecahan masalah untuk memenuhi kebutuhan perorangan dan kebutuhan sosial atau kelompok. Dan terakhir, strategi pembelajaran meliputi karya wisata, manusia narasumber, survei masyarakat, berkemah, kerja lapangan, pengabdian masyarakat, kerja kuliah nyata, proyek perbaikan masyarakat, dan sekolah pusat masyarakat. Next. Dan yang B ada karakteristik materi pembelajaran. Nah, agar penjabaran dan penyesuaian dengan tuntutan kewilayahan tidak meluas dan melebar, maka perlu diperhatikan kriteria untuk menyeleksi materi yang perlu diajarkan. Nah, kriteria tersebut antara lain, yang pertama ada validitas, yang kedua tingkat kepentingan yang benar-benar diperlukan oleh siswa, kemudian kebermanfaatan, kemudian layak dipelajari, menarik minat, alokasi waktu dan sarana, dan sumber belajar. Next. Kemudian ada kegiatan siswa dan guru. Nah, kegiatan siswa mestinya mempertimbangkan pemberian peluang bagi siswa untuk mencari, mengolah, dan menemukan sendiri pengetahuan di bawah bimbingan guru. Guru dalam kurikulum berbasis pada masyarakat ini berperan sebagai fasilitator, sumber belajar, pembina, konsultan, sebagai mitra kerja yang memfasilitasi siswa dalam pembelajaran, sehingga menghasilkan lulusan yang memiliki karakter, kecakapan, dan keterampilan yang kuat untuk digunakan dalam mengadakan hubungan timbal balik dengan lingkungan sosial, budaya, dan alam sekitar, serta mengembangkan kemampuan lebih lanjut dalam dunia kerja ataupun pendidikan untuk lebih lanjutnya.
Next. Dan terakhir ada penilaian dalam kurikulum berbasis masyarakat. Penilaian merupakan serangkaian kegiatan untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menafsirkan data tentang proses dan hasil belajar siswa yang dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan. Nah, penilaian ini dilakukan secara terpadu dengan kegiatan belajar mengajar, oleh karena itu disebut penilaian berbasis kelas atau PBK. Next. Yang ketiga ada pengembangan kurikulum. Karena pengaruh perkembangan teknologi terjadi perubahan yang cukup drastis dalam segala bidang termasuk pekerjaan, masyarakat perkotaan berubah cepat dibandingkan dengan masyarakat pedesaan. Pola kehidupan agraris berubah menjadi pola kehidupan industri di mana kehidupan masyarakatnya menuntut memiliki spesialisasi dan profesionalisme dalam melakukan pekerjaan, sehingga sifat-sifat kebersamaan hidup lebih santai dan diganti oleh sikap individualis dan kerja keras. Di sini ada komponen-komponen kurikulum berbasis masyarakat meliputi tujuan dan filsafat pendidikan dan psikologi belajar. Kemudian ada analisis kebutuhan masyarakat sekitar termasuk kebutuhan siswa. Kemudian ada tujuan kurikulum. Kemudian pengorganisasian dan implementasi kurikulum. Selanjutnya ada tujuan pembelajaran, strategi pembelajaran mencakup model-model pembelajaran. Ada teknik evaluasi atau proses dan produk, kemudian implementasi strategi pembelajaran, penilaian dalam pembelajaran, dan terakhir ada evaluasi program kurikulum. Next. Dan materi terakhir ada inovasi kurikulum berbasis keterpaduan. Next. Nah, untuk pengertiannya, pendekatan keterpaduan merupakan suatu sistem totalitas yang berdiri dari komponen-komponen yang saling berhubungan dan berinteraksi baik komponen dengan komponen maupun antar komponen-komponen antar keseluruhan dalam rangka mencapai tujuan yang ditentukan sebelumnya. Nah, kurikulum terpadu menyediakan kesempatan dan kemungkinan belajar bagi para siswa. Kesempatan belajar tersebut dirancang dan dilaksanakan secara menyeluruh dengan mempertimbangkan hal-hal yang berpengaruh karena itu perlu dilakukan kontrol bimbingan agar proses belajar terarah ke tercapaiannya untuk tujuan-tujuan kemampuan yang diharapkan. Kurikulum dirancang berdasarkan sistem keterpaduan yang mempertimbangkan komponen-komponen masukan, proses, dan produk secara seimbang dan setara. Next. Nah, komponen-komponen berbasis keterpaduan ini, yang pertama ada komponen lulusan, adalah produk sistem kurikulum yang memenuhi harapan kuantitas yakni jumlah lulusan sesuai dengan kebutuhan dan harapan kualitas yakni mutu lulusan ditinjau dari segi tujuan intrinsik dan tujuan ekstrinsik. Yang kedua ada komponen metode terdiri dari program pembelajaran, metode penyajian, bahan dan media pendidikan. Sedangkan komponen dari materi terdiri fasilitas, sarana dan prasarana, perlengkapan, dan biaya. Kemudian ada komponen evaluasi untuk menilai keberhasilan proses kurikulum dan ketercapaian tujuan kurikulum. Selanjutnya ada komponen balikan berguna untuk memberikan informasi dalam rangka umpan balik demi perbaikan sistem kurikulum. Dan terakhir ada komponen masyarakat merupakan masukan eksternal dalam bidang sosial dan budaya yang berfungsi sebagai faktor penunjang dan turun mewarnai pelaksanaan kurikulum secara keseluruhan. Next. Selanjutnya ada karakteristik berbasis keterpaduan. Yang pertama itu berdasarkan filsafat pendidikan demokrasi Pancasila. Yang kedua berdasarkan psikologi belajar Gestalt dan field theory. Yang ketiga berdasarkan landasan sosiologis dan sosiokultural. Yang
Selanjutnya, berdasarkan kebutuhan, minat, dan tingkat perkembangan pertumbuhan peserta didik. Dan yang terakhir, ditunjang oleh semua mata pelajaran atau bidang studi yang ada. Next. Yang keempat ada prosedur pengembangan berbasis keterpaduan. Kurikulum ini berperangkat dari bentuk rencana umum dan dilaksanakan dalam bentuk pembelajaran unit rencana umum yang dimaksudkan oleh organisasi kurikulum yang berpusat pada bidang masalah, ide, core, atau tema tertentu yang dapat digunakan untuk melaksanakan suatu pengajaran unit. Dengan kata lain, resource unit adalah unit-unit yang telah disiapkan untuk dibuat dan disusun secara umum, lengkap, dan luas, serta merupakan reservoir bagi pengembangan pembelajaran unit. Next. Untuk kesimpulan, inovasi kurikulum meliputi pengembangan dalam bidang kurikulum berbasis kompetensi, meliputi konsep KBK, karakteristik KBK, dan proses pengembangan KBK. Kurikulum berbasis masyarakat merupakan kurikulum yang menekankan perpaduan antara sekolah dan masyarakat guna mencapai tujuan pengajaran. Kurikulum ini pula memiliki tujuan memberikan kemungkinan kepada siswa untuk akrab dengan lingkungan di mana mereka tinggal, mandiri, dan bekal keterampilan. Karakteristik kurikulum berpusat kepada masyarakat ditinjau dari segi pembelajaran, baik orientasi, metode sumber belajar, strategi pengajaran berpusat pada kepentingan siswa sebagai bekal hidup di masa mendatang. Pengembangan kurikulum ini bertitik tolak dari tujuan pendidikan, analisis kebutuhan, implementasi kurikulum, seleksi strategi pembelajaran, teknik evaluasi, dan evaluasi program kurikulum. Kurikulum terpadu disebut integrated kurikulum, merupakan bentuk kurikulum yang meniadakan batas-batas antara berbagai mata pelajaran dan menyajikan bahan pelajaran dalam bentuk unit. Ciri-ciri utama kurikulum terpadu antara lain berlandaskan teori belajar Gestalt, berdasarkan kebutuhan anak didik, sistem unit, peran guru sama aktifnya dengan peran siswa, dan sesuai dengan minat perkembangan anak didik. Kemudian prosedur pengembangan kurikulum terpadu terdiri dari rencana umum dan dilaksanakan dalam bentuk pembelajaran. Sekian saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih teman-teman semua atas perhatiannya. Selanjutnya ada sesi tanya jawab. Baik, terima kasih atas pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh teman-teman. Selanjutnya kami akan mencoba menjawab 3 pertanyaan. Yang pertanyaan yang tidak terjawab nanti akan dijadikan kuis ya teman-teman untuk kita. Oke, pertanyaan yang pertama yang akan kami jawab adalah pertanyaan dari kelompok 9. Dari pertanyaan kelompok 9 dari Inara, pertanyaannya, implementasi kurikulum berbasis masyarakat di Indonesia dihadapkan pada sejumlah tantangan utama. Apa saja tantangan pada implementasi kurikulum berbasis masyarakat? Nah, untuk kurikulum berbasis masyarakat, tantangannya yaitu antara lain ada keanekaragaman konteks sosial dan budaya, ada keterbatasan sumber daya manusia dan juga sumber daya yang ada, selanjutnya keterlibatan dan partisipasi masyarakat, karena kurikulum berbasis masyarakat ini memerlukan keterlibatan aktif dan partisipasi dari berbagai pihak, termasuk masyarakat lokal, tokoh agama, pemimpin adat, dan organisasi non-pemerintahan. Tantangan utamanya itu yaitu membangun kemitraan yang kuat dan memastikan bahwa semua pemangku keputusan. Selanjutnya ada kesiapan guru dan tenaga pendidik. Guru perlu
dilatih untuk menjadi fasilitator pembelajaran yang mampu mengintegrasikan pengetahuan lokal dengan kurikulum nasional. Selanjutnya, evaluasi dan monitoring. Diperlukan indikator kinerja yang jelas dan metode evaluasi yang sesuai dengan tujuan kurikulum serta konteks lokal. Nah, yang terakhir ada konsistensi kontinuitas. Seringkali perubahan kebijakan pendidikan dan kurikulum terjadi secara periodik di Indonesia ya. Seperti yang kita tahu, tantangan utamanya yaitu memastikan konsistensi dan kontinuitas dalam implementasi kurikulum berbasis masyarakat agar dapat memberikan dampak yang berkelanjutan bagi pembangunan pendidikan di tingkat lokal maupun nasional. Nah, pertanyaan selanjutnya dari kelompok 12 dari Noval. Jawaban yang bisa kami berikan, mengukur efektivitas pada kurikulum berbasis kompetensi atau KBK ini dalam mencapai tujuannya melibatkan serangkaian langkah untuk mengevaluasi sejauh mana kurikulum tersebut berhasil mempersiapkan siswa dengan keterampilan dan pengetahuan yang diharapkan. Nah, beberapa caranya yaitu dengan melakukan analisis pencapaian kompetensi. Nah, melihat sejauh mana siswa berhasil mencapai kompetensi yang ditetapkan dalam kurikulum ini. Bisa dengan melalui tes standar, penugasan, atau proyek yang dirancang untuk mengukur pemahaman dan penguasaan siswa terhadap materi pembelajaran. Selanjutnya, penggunaan rubrik, penilaian portofolio, penggunaan asesmen formatif, pengumpulan umpan balik atau feedback dari stakeholder ya, dengan mendengarkan umpan balik dari siswa, guru, orang tua, dan pihak terkait lainnya tentang pengalaman mereka dengan kurikulum ini. Hal ini dapat dilakukan melalui survei, wawancara, dan diskusi kelompok untuk memahami persepsi mereka tentang sejauh mana tujuan kurikulum tercapai. Selanjutnya, analisis data hasil belajar. Nah, menggunakan dan menganalisis data hasil belajar seperti tingkat kelulusan, hasil tes, atau tingkat partisipasi siswa untuk mengevaluasi dampak kurikulum terhadap prestasi akademik dan keterlibatan siswa. Pertanyaan terakhir akan dijawab oleh Audrey. Kepada Audrey, saya persilakan. Baik, terima kasih. Moderator izin menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Bagaimana cara pendidik memperhatikan keberagaman setiap siswa dalam implementasi pembelajaran KBK? Nah, cara pendidik memperhatikan keberagaman setiap siswa dalam implementasi pembelajaran KBK ini mencakup menyesuaikan metode pengajaran, materi, dan penilaian sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan individu untuk memastikan bahwa semua siswa dapat belajar dengan efektif. Kemudian memfasilitasi kerja kelompok yang beragam dan memberikan dukungan tambahan kepada siswa yang membutuhkannya itu juga penting. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Audrey dan terima kasih teman-teman sekalian yang sudah mendengarkan pemaparan materi presentasi pada hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih Bapak yang juga sudah turut menghadiri kelas pada pagi hari ini. Kami mohon maaf apabila ada kekurangan dan kami pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.